Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada video ini, saya akan membahas soal-soal persiapan tes PPPK atau P3K atau ASN ya, tentunya yang sesuai dengan kisi-kisi seri guru belajar Kemdikbud. Jangan lupa subscribe-nya ya, ditunggu, like, share, and comment. Bunyikan lonceng apabila Anda akan mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Dengan subscribe, share, like, and comment, berarti Anda telah mendukung channel pendidikan di Indonesia pada era digital ini. Semoga video ini bisa membantu Anda mendapatkan manfaatnya, saya mendapatkan pahala. Terima kasih. Baik, kita akan membahas soal nomor 1. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori yang A. Kognitivistik, yang B. Humanistik, yang C. Behavioristik, yang D. Abad 20, yang E. Konstruktivistik. Kita akan bahas satu persatu apa makna dari pilihan ganda ini. Yang pertama adalah kognitivistik, itu memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Nah, ini sesuai enggak dengan soalnya? Kita perhatikan ya. Yang kedua adalah humanistik, itu atau humanisme. Dia menonjolkan kebebasan setiap individu peserta didik memahami materi pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri, aktualisasi, dan mengekspresikan diri selama proses pembelajaran. Yang ketiga, behavioristik, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar dan memperhatikan respon peserta didik. Jadi kata kunci dari behavioristik adalah stimulus dan respon. Ya, lanjut ke abad 20 ini, teori belajar abad 20 ini sebenarnya terdiri dari behavioristik dan kognitivistik ya. Nah, lalu yang terakhir adalah konstruktivistik, itu kegiatan belajar di mana berpikir menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat mana yang cocok untuk soal ini ya. Ternyata konstruktivistik itu yang paling tepat. Oke, berarti jawabannya adalah E, konstruktivistik. Soal nomor 2. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasa tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari yang pertama shaping, kesulitan belajar, trial and error, conditioning, atau konseptualisasi. Kita akan pelajari satu persatu dari pilihan ganda ini. Yang pertama, shaping, itu istilah shaping digunakan dalam teori belajar behaviorisme untuk menunjukkan pengajaran keterampilan-keterampilan baru atau perilaku-perilaku baru dengan memberikan penguatan kepada siswa untuk menguasai keterampilan atau perilaku tersebut dengan baik ya. Prinsip Skinner misalnya reinforcement, punishment, shaping, extension, antecedent, dan perubahan perilaku. Itu adalah prinsip dari Skinner. Yang kedua adalah trial and error atau teori dengan Thorndike ya. Proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat
dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasa tidak sesuai. Sepertinya sudah jelas ini jawabannya ya, sesuai dengan soalnya, tapi kita akan bahas satu persatu tentang conditioning dan konseptualisasi. Conditioning itu mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengkombinasikan dua stimulus alami dan stimulus buatan. Conditioning ya teori Pavlov ya. Apabila dikombinasikan berkali-kali, stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami ya. Yang terakhir adalah konseptualisasi. Ya, siswa mulai belajar membuat abstraksi atau teori tentang hal yang pernah diamatinya. Pada tahapan ini, siswa diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan-aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun tampak berbeda-beda, tetapi mempunyai landasan aturan yang sama. Jadi sudah tepat di sini, yaitu jawabannya adalah trial and error, yaitu C. Soal nomor 3. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari yang A. ikonik, B. konflik, C. intuitif, D. simbolik, dan E. enaktif. Kita bahas yang pertama adalah tahap ikonik. Tahap ikonik di mana tahap ini anak tidak lagi melihat suatu benda konkret, melainkan dalam wujud gambar atau ikon-ikon lainnya, di mana anak sudah mampu memanipulasi dengan menggunakan gambaran suatu objek. Yang kedua, kita lihat di sini adalah simbolik ya. Setelah sampai pada tahap ini, maka anak sudah dapat mempresentasikan dalam bentuk simbolik-simbolik abstrak, entah itu simbol verbal atau lambang-lambang matematika atau lambang abstrak lainnya. Yang ketiga, yaitu tahap enaktif. Ya, di tahap ini akan terlibat secara langsung dalam sebuah pembelajaran di mana pengetahuan dipelajari secara aktif oleh anak sendiri dengan menggunakan benda-benda konkret atau menjumpai situasi yang nyata. Artinya, anak dapat memegang, melihat, menggerakkan, dan merasakan benda-benda yang konkret atau nyata tersebut. Baik, kita lihat jawaban dari soal ini. Kita lihat yang paling tepat adalah yaitu tahap ikonik ya. Karena menurut Brunner, apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar ya. Jadi kata kuncinya adalah melalui gambar dan visualisasi verbal. Yaitu jawabannya adalah A, yaitu tahap ikonik. Soal nomor 4. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah yang A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Yang B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Yang C. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Yang D. Memberikan penjelasan pengetahuan baru, dan yang E. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Baik, kita akan satu persatu bahas. Pertama, yang A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Jadi membimbing siswa ini termasuk adalah konstruktivistik ya. Lalu yang B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Di sini membantu mereka mengekspresikan gagasannya ini adalah humanistik. Yang C. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Kita sudah belajar di soal sebelumnya, yaitu kognitivistik.
kognitivistik ya. Dan yang D ini terlalu luas, memberikan penjelasan pengetahuan baru, ini terlalu luas. Kita langsung bahas yang E, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Ini ada kata kuncinya, stimulus dan respon, yaitu adalah behavioristik. Jadi jawaban yang tepat adalah E, ya, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Soal nomor 5, pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah yang A, mampu membuat peraturan, yang B, mampu memahami sebuah kejadian, yang C, mampu memecahkan masalah, yang D, mampu mengalami sebuah kejadian, yang E, mampu mengalami permasalahan. Ya, kita lihat teorinya dengan tahap-tahap David yang dikeluarkan oleh David Kolb, yaitu yang pertama adalah pengalaman konkret. Seorang siswa hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian, tapi ia belum mengerti bagaimana dan mengapa suatu kejadian harus terjadi seperti itu. Inilah yang terjadi pada tahap awal proses belajar. Yang kedua, pengalaman aktif dan reflektif ini, siswa lambat laun mampu mengadakan pengamatan aktif terhadap kejadian itu, serta mulai berusaha memikirkan dan memahaminya. Yang ketiga, konseptualisasi. Ya, siswa mulai belajar melalui membuat abstraksi atau teori tentang hal yang pernah diamatinya. Pada tahapan ini, siswa sudah mampu membuat aturan-aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun tampak berbeda-beda, tetapi mempunyai landasan aturan yang sama. Yang keempat, eksperimentasi aktif. Pada tahap ini, siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum ke situasi yang baru. Dalam dunia matematika misalnya, siswa tidak hanya memahami asal-usul sebuah rumus, tetapi ia juga mampu memakai rumus tersebut untuk memecahkan suatu masalah yang belum pernah ia temui sebelumnya. Baik, kita lihat pilihan gandanya. Untuk yang A itu mampu membuat peraturan. Nah, peraturan ini dia adalah termasuk bagian yang mana? Yaitu bagian konseptualisasi ya. Karena dia sudah mulai membuat aturan-aturan ya. Lihat di penjelasan saya di bawah. Oke, yang B, mampu memahami sebuah kejadian. Hanya mampu memahami sebuah kejadian, yaitu dengan pengamatan aktif dan reflektif ya kan, memahami sebuah kejadian dan berusaha memikirkan dan memahaminya. Lalu yang C, mampu memecahkan masalah. Nah, ini adalah eksperimentasi aktif ya, memecahkan masalah. Ya, misalnya tadi saya contohkan, misalnya ada rumus matematika dan memakai rumus tersebut untuk memecahkan masalah yang ada. Lalu yang D adalah mampu mengalami sebuah kejadian. Mengalami sebuah kejadian hanya pengalaman konkret ya. Jadi mengalami kejadian tapi belum mengerti mengapa suatu kejadian itu harus terjadi ya. Yang E, mampu mengalami permasalahan. Nah, sama ya, pengalaman aktif dan reflektif. Maka tahap konseptualisasi kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik yang paling tepat adalah yang A ya. Konseptualisasinya yaitu mampu membuat peraturan. Soal nomor 6. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Yang pertama kognitivistik, yang B cybernetik, yang C behavioristik, yang D humanistik, yang E konstruktivistik.
Kita akan pelajari satu persatu. Sebenarnya ini sudah dibahas pada soal-soal sebelumnya. Untuk kognitivistik memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Yang kedua adalah cybernetic, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Yang C adalah behavioristik, itu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar dan memperhatikan respon peserta didik. Yang D, humanisme atau humanistik, menonjolkan kebebasan setiap individu peserta didik memahami materi pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri, aktualisasi dan mengekspresikan diri selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah konstruktivistik, yaitu kegiatan belajar di mana berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Dari semuanya itu yang paling tepat adalah konstruktivistik ya. Jawabannya adalah E, karena di situ ada menemukan keteraturan pola, mencoba dan mengumpulkan data, membuat dugaan, itu adalah kegiatan belajar untuk menyusun konsep-konsep ya, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Jadi sesuai dengan tahap dari konstruktivistik, teori konstruktivistik. Itu jawabannya adalah E. Soal nomor 7. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah yang A, kemampuan mengemukakan pendapat, yang B, kemampuan untuk memecahkan masalah, yang C, kemampuan untuk mengintegrasikan diri, yang D, kemampuan untuk berinteraksi, yang E, kemampuan untuk berkomunikasi. Kita lihat teori dari kognitif di sini. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Kita kenal dengan taksonomi Bloom, yaitu 5M ya, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis atau sintesis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, sesuai dengan optionnya, yaitu di sini yang A, kemampuan mengemukakan pendapat, tentu tidak benar ya. Yang B, nah kemampuan untuk memecahkan masalah, karena di sini ada menganalisis dan mengevaluasi lalu mencipta. Jadi jawaban yang tepat adalah B, kemampuan untuk memecahkan masalah. Soal nomor 8. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan stimulus dan respon merupakan teori belajar titik-titik. Ini sudah kita pelajari di soal-soal sebelumnya. Ada kata kuncinya yaitu stimulus dan respon, yang pasti jawabannya adalah behavioristik ya. Tapi kita akan mengulang lagi pengertian dari masing-masing option ini. Yang pertama adalah humanistik atau humanisme, menonjolkan kebebasan setiap individu peserta didik memahami materi pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri, aktualisasi dan mengekspresikan diri selama proses pembelajaran. Jadi kata kunci dari ahumanisme itu aktualisasi, mengekspresikan diri, dan memperoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri. Lalu yang kedua adalah konstruktivistik, kegiatan belajar di mana berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting adalah terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Yang C, behavioristik. Nah, ini dia. Kata kuncinya adalah stimulus dan respon, yaitu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar dan memperhatikan respon peserta didiknya. Yang
D. Rekonstruktivistik, merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru. Untuk tujuan tersebut diperlukan kerjasama antara umat manusia. Ya, yang terakhir adalah kognitivistik, adalah memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Jadi yang paling tepat adalah behavioristik, yaitu jawabannya C. Soal nomor 9, di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar praktis, B. Belajar aktif, C. Belajar teknis, dan D. Belajar konsep, E. Belajar emansipatoris. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu menurut teori belajar menurut Habermas atau tipe belajar menurut Habermas. Yang pertama adalah belajar teknis atau technical learning, belajar bagaimana seorang dapat berinteraksi dengan lingkungannya, lingkungan alamnya secara benar. Pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan dan perlu dipelajari agar mereka dapat menguasai dan mengelola lingkungan alam sekitarnya dengan baik. Oleh sebab itu, ilmu-ilmu alam atau sains amat dipentingkan dalam belajar teknis ini. Kedua adalah belajar praktis atau practical learning. Belajar bagaimana seorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Kegiatan belajar ini lebih mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antara sesama manusia. Untuk itu, bidang-bidang ilmu yang berhubungan sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, dan semacamnya sangat diperlukan, amat diperlukan. Yang ketiga adalah belajar emansipatoris atau emancipatory learning. Belajar emansipatoris menekankan upaya agar seorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau informasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Nah, kita lihat pilihan gandanya. Di sini belajar praktis ada ya, belajar aktif tidak ada, belajar teknis ada, belajar konsep tidak ada, belajar emansipatoris ada. Jadi ada antara dua, B dan C, B dan D ya, aktif dan konsep. Nah, di sini untuk konsep itu, di sini termasuk dengan belajar teknis ya. Karena konsep sebagian besar itu ada di belajar teknis, maka yang paling tepat ini adalah belajar aktif karena di sini soalnya adalah kecuali. Jadi yang tidak termasuk tipe belajar menurut Habermas adalah belajar aktif. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 10. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Konstruktivistik, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Behavioristik, dan E. Kognitivistik. Bahas satu persatu. Konstruktivistik sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kegiatan belajar di mana berpikir menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Humanistik atau humanisme itu menonjolkan kebebasan setiap individu peserta didik memahami materi pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri, aktualisasi, dan mengekspresikan diri selama proses pembelajaran. Yang ketiga, cybernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses dan yang akan dipelajari siswa. Yang keempat adalah behavioristik, yaitu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar dan memperhatikan respon peserta didik. Lalu yang terakhir adalah kognitivistik, memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dengan menggunakan metode-metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut.
Nah, pada soal ini kita perhatikan kata kuncinya yaitu aktualisasi diri. Nah, kita lihat mana yang paling tepat, yaitu adalah humanisme atau humanistik, yaitu ada kebebasan setiap individu peserta didik memahami materi pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri, aktualisasi, dan mengekspresikan diri selama proses pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu humanistik. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan soal tes P3K atau ASN yang sesuai dengan kisi-kisi seri Guru Belajar Kemdikbud. Jangan lupa subscribe-nya, share, like, and comment, dan jangan lupa bunyikan lonceng ya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.